Perkenalkan, nama saya Ezra Veronica Bororaja Gugu dengan NPM 20010010216. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit atau menjelaskan sedikit tentang critical journal review saya yang berjudul tentang pengembangan model evaluasi pendidikan kecakapan hidup pada pendidikan luar sekolah. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, di sini saya ingin menjelaskan atau menyampaikan sedikit identitas jurnal yang saya review. Yang pertama yaitu judul jurnal, pengembangan model evaluasi pendidikan kecakapan hidup pada pendidikan luar sekolah. Nama jurnal, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Edisi terbit tahun 2014, pengarang yaitu Sofyan Hadi dan Yoyon Suryono. Penerbit Institut Agama Islam Negeri Jember atau Universitas Negeri Yogyakarta. Kota terbit Yogyakarta. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Di dalam sebuah proses pembelajaran, komponen yang turut menentukan keberhasilan sebuah proses adalah evaluasi. Melalui evaluasi, orang akan mengetahui sampai sejauh mana penyampaian pembelajaran atau tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Berkenaan dengan evaluasi pendidikan, peneliti ini melakukan penelitian dengan cara mengembangkan model evaluasi pendidikan kecakapan hidup pada pendidikan luar sekolah. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan model evaluasi penyelenggaraan pendidikan life skills. Evaluasi program merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan program dengan cara mengetahui keefektifan masing-masing komponennya, baik terhadap program yang sedang berjalan maupun program yang telah berlalu. Life skill adalah sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi, berperilaku positif yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidup secara sehari-hari dengan efektif. Model pengembangan yang digunakan adalah research dan development yang dikembangkan oleh Borg and Gall dengan pendekatan kuantitatif. Prosedur pengembangan dipetakan menjadi tahap pengembangan, dan penerapan model. Saya akan menjelaskan deskripsi isi dari artikel tersebut. Life skill sebagai suatu interaksi dari berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mengelompokkan life skill ke dalam 3 kelompok kecakapan. Yang pertama, kecakapan hidup sehari-hari atau daily living skill. Yang kedua, kecakapan pribadi atau sosial yaitu personal atau social skill. Dan yang ketiga, kecakapan untuk bekerja atau occupational skill. Kecakapan hidup sehari-hari atau daily living skill meliputi kecakapan dalam pengelolaan kebutuhan pribadi, pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan rumah pribadi, kesadaran kesehatan, kesadaran keamanan, pengelolaan makanan gizi, pengelolaan pakaian, tanggung jawab sebagai warga negara, waktu luang, rekreasi, kesadaran, dan lingkungan. Kecakapan berpikir rasional atau thinking skill mencakup 1. Kecakapan menggali dan menemukan informasi atau information searching. Yang kedua, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan atau information processing and decision making skills. Serta yang ketiga, kecakapan memecahkan masalah secara kreatif atau creative problem solving skill. Evaluasi program biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya. Melalui evaluasi, suatu program dapat dilakukan penilaian secara sistematik, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan research and development. Borg and Gall mengemukakan bahwa model penelitian dan pengembangan adalah proses use, develop, and validate educational product. Secara konseptual dan prosedural, model pengembangan yang digunakan sebagai kajian pada penelitian ini dan pengembangan ini mengacu pada model Borg and Gall dengan memodifikasi 10 tahapan penelitian menjadi 4 tahap penelitian yang pada intinya sama melalui langkah-langkah Borg and Gall.
Demikian juga dengan penentuan jumlah subjek uji coba mengacu pada Borg Angle. Subjek uji coba and respon yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari pengelolaan instruktur serta kepala dinas dan pendidikan masyarakat sebagai representasi dari pimpinan lembaga penyelenggara life skills dan mahasiswa PMS3. Beberapa asumsi yang melandasi pemikiran bahwa pengembangan model evaluasi cukup dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama, peningkatan ragam dan jumlah subjek uji coba sebanyak 3 kali yang diharapkan dapat menjangkau seluruh ragam karakteristik PLS, warga belajar, maupun pendamping atau pemantau yang ada di dalam lingkungan Jember. Yang kedua, dengan terwakilnya seluruh ragam karakteristik PLS, mulai dari PLS di kota maupun di pedesaan, dengan karakteristik pengelolaan maupun peserta, juga lingkungan tempat pelaksanaan program life skill, dapat diperoleh sebuah model yang baik. Maka diasumsikan bahwa model tersebut dapat diterapkan untuk semua klasifikasi dan karakteristik PLS. Baik, saya akan menjelaskan sedikit kelebihan dan kekurangan dari critical journal atau artikel jurnal yang saya ambil. Kelebihannya yaitu dari jurnal yang saya review memiliki ruang lingkup yang sangat bagus dari segi isi jurnal. Jurnal ini menjelaskan secara detail penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari jurnal tersebut menjelaskan materinya dengan bagus dan secara detail, mencakupkan dengan gambar yang menjadikan pembaca dapat lebih mudah dan dipahami. Kekurangannya yaitu jurnal yang saya review menjelaskan dengan bahasa yang terlalu baku dan sulit. Seharusnya penulis menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami agar pembaca lebih mudah untuk mengerti. Di dalam jurnal yang saya review terlalu banyak menyertakan pendapat para ahli, sehingga semakin banyak pendapat dan semakin sulit untuk mendapatkan kesimpulan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari critical journal yang saya review, yaitu life skill sebagai suatu interaksi dari berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mengelompokkan life skill ke dalam 3 kelompok kecakapan. Yang pertama, kecakapan hidup sehari-hari, kecakapan pribadi atau sosial, kecakapan untuk bekerja. Beberapa asumsi yang melandasi pemikiran bahwa pengembangan model evaluasi cukup dilakukan 3 tahap. Yang pertama, peningkatan ragam dan jumlah subjek uji coba sebanyak 3 kali dapat diharapkan dan dapat menjangkau seluruh ragam karakteristik PLS, warga belajar, maupun pendamping atau pemantau yang ada di dalam lingkungan Jember. Yang kedua, dengan terwakilnya seluruh ragam karakteristik PLS, mulai dari PLS di kota maupun di pedesaan, dengan karakteristik pengelolaan maupun peserta juga lingkungan tempat pelaksanaan program life skill dapat diperoleh sebuah model yang baik. Maka diasumsikan bahwa model tersebut dapat diterapkan untuk semua klasifikasi karakteristik PLS. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan critical journal yang saya review. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya dan pengucapan saya. Saya ucapkan terima kasih.